banget. To all my guests, untuk semua bintang tamu nih. Di berbagai daerah geng motor didominasi oleh anak-anak muda dan anak-anak gak jelas. Menurut kalian apa sih motif yang membuat anak-anak muda ini ikut dalam geng motor? Menurut dari Jenny dulu nih. Menurut aku sendiri mungkin memang dia mempunyai adrenalin yang sangat tinggi, jiwa pembalapnya, dan juga memang ada iming-iming, ada hadiah ya kan, uang atau yang lainnya. Jadi mereka tanpa mikir panjang ya ikut balapan liar. Sini naik motor bisa juga? Aku naik motor nggak bisa. Diboncengin? Diboncengin ya? Misalnya minum depan atau belakang? Waktu kecil kan kadang-kadang melihat pemandangan di depan. Berangkat berdua, tahu-tahu bertiga. Mas Tuku suka boncengin Mbak Susi nggak? Aku Susi. Ya namanya nukring mau kemana aja ya boleh aja. Di depan di belakang Mas? Ya tinggal lihat kondisi musimnya apa. Kalau musim hujan kayaknya harus posisi harus berubah-ubah. Ya Mas Tuko, jadi kembali bahwa anak muda itu kan dia butuh identitas. Ya, butuh untuk bisa menyalurkan rendah, bakat, tadi kan adrenalin dan sebagainya. Nah, kami pemerintah punya berkewajiban menyiapkan itu. Saya ingin ulangi terus itu. Artinya yang mengkanalisasi, tidak mungkin dilarang-larang. Contoh saya dulu juga sama lah. Jadi dilarang saja tidak mungkin, mesti dibuat kanal, ya, kanalisasi, disiapkan sarana prasarananya. Jadi motifnya mereka juga ingin dia berprestasi, ingin dilihat orang gaya, gagah kan, beda dengan yang lain. Itu motif. Nah kita harusnya bersama-sama, media juga begitu, kita bawa dia ke arah yang positif. Itu yang penting. Luar biasa. Jadi tidak mengganggu pejalan-pejalan yang lain yang harusnya dilewati bersama. Akhirnya ada anak motor yang di jalan-jalan di nutup. Ya memang harus dikanalisasi di tempat situlah. Itu tadi ada tempat arena tersendiri dan rumah sakit tersendiri dan juga kuburan yang terdekat tersendiri. Juga ada pemandian jenazah tersendiri. Cateringnya kamu ya. Ini saya nggak habisin makan-makan selama tanpa meninggal ini. Dari Mas Tope. Mas. Ya, Mas. Sebetulnya kalau berbicara faktor itu tidak mungkin satu ya Mas ya. Cuman mungkin yang paling mendasar yang namanya anak muda, saya mungkin sebagai perwakilan anak muda Mas ya. Sih masih kelihatan. Dari salamannya Jadi yang paling mendasar itu adalah pencarian jati diri dan ruang. Tadi yang Pak Nanan sampaikan. Jadi ketika ada sinergi antara unsur-unsur kepemerintahan, unsur-unsur kepolisian, unsur-unsur tokoh masyarakat dan juga unsur warga masyarakat mau bersinergi dengan mereka, itu akan lebih mudah gitu, untuk melakukan. Jadi tadi unsurnya hanya dua yang paling mendasar, jati diri dan mencari kemanfaatan. luar biasa. Amazing, 100% correct, incredible, extraordinary, wonderful, great, luar biasa. Jadi ada senyawa, ada sinergi. Pemerintah memahami gejolak anak muda harus nurut sama aturan pemerintah atau umaroh itu tadi. Kita hidup di pemerintahan Indonesia, masa nggak mau nurut sama aturan pemerintah Indonesia? Hidup di Irak sana kamu. Pengen mau balapan sama roket ya silakan. Iya, memang jadi dilema ya Mas. Zaman sekarang kita zamannya berbeda ketika saya muda. Kita baru berkembang negara kita. Lalu sekarang anak hidupnya dalam dunia maya. Ketika saya kasih lihat majalah atau koran, ada orang ditabrak motor, kepalanya pecah. Anak itu nggak simpatik. Saya biasa di internet, saya nabrakin, kepalanya hancur, kadang-kadang saya tembak, kadang-kadang saya bacok, katanya tiap hari saya bunuh orang katanya. Ini pengaruh internet, pengaruh juga PlayStation. Jadi anak-anak sekarang hidupnya dalam dunia hayal. Ketika dinasihati secara nyata, ini ada koran, orang ketabrak motor, dia cuek aja. Nah ini jadi dilema Mas, serba salah. Mau dinasihatin nggak nurut, bayangin. Kan kita pegar rasanya kayak gitu. Kembali ke untuk Bapak Nanang lagi.
Bila sedang bepergian, kadang perasaan kita menjadi was-was karena keberadaan geng motor. Gimana sih ciri-ciri perkumpulan geng motor itu, Pak? Ya kembali sebetulnya kita melihat tentang tempat. Nah, berkumpul itu kan ada tempatnya. Jadi pasti akan menjadi pengaruh dia berkumpul di mana, kemudian dalam rangka apa, kan kelihatan situasinya, kemudian lokasinya dan sebagainya. Itu mungkin juga perlu menjadi atensi untuk semua. Kalau itu klub pasti kelihatan jelas. Nah kalau mungkin yang geng tadi niatnya sudah bukan sebagai klub motor, maka dia akan menyiapkan tempat yang gelap, kemudian niatnya dia akan berbuat hal yang kriminal. Itu pasti kelihatan dari sikap, kemudian tingkah laku mereka. Kan sini kan bukan, ini kan klub motor semua. Bukan salah lagi motor. Ini kelihatan. Ini memang tempat gelap. Lampu penerangan di jalan ini tadinya tak lihat nyala, ini besok mati gak ada dia. Dijual di Taman Puring ini. Ini STM Budut lulusannya loh ini, bagian listrik, tapi tap listrik di jalan raya ini mesti yang ngambil. Alhamdulillah sekarang nggak pernah ngambil di jalan raya, tetangganya sendiri. Nah, jadi sebetulnya masyarakat yang merasa was, ya, betulnya itu dari kepolisian, kewajiban kepolisian. Nah, kami berharap sebetulnya masyarakat melihat klub motor atau mungkin menurut dia geng motor, berikan informasi kepada kepolisian bahwa ada klub, ada geng, ada yang dicurigai, sehingga tugas polisi adalah membuat nyaman, membuat tenang gitu. Informasi awal penting buat kita agar bisa memberikan kenyamanan, kemudian membina mereka, mengarahkan mereka. Itu kita penting informasi dari seluruh masyarakat yang melihat apakah dia personally atau kelompok kecil, kelompok besar yang di jalan menggunakan motor. Sekali lagi bahwa kalau ada geng itu pakai motor, dia kriminal bermotor, sehingga jadi geng. Itu arahnya kan? Kalau yang klub pasti eventnya sudah jelas. Tadi eventnya mau sport, mau balap, kemudian dia mau melakukan wisata, mau bakti sosial, sudah kelihatan. Nah, kalau malam-malam jam 2 malam, nah, itu pasti sudah mengarah ke sana. Nah ini tugas kami kepolisian, kemudian tugas masyarakat menginformasikan kepada kita agar polisi ada di sana, kemudian mencegah kejadian itu. Sekali lagi mencegah itu sangat penting buat kita, mencegah agar tidak kecelakaan. Tadi yang mengharapkan 30.000 setahun, mungkin tahun depan sudah berkurang harusnya. Karena tugas utama kita sekarang itu mencegah agar berkurang. Ini tugas dunia kepada Presiden, tugas FIA kepada saya selaku Ketua IMI untuk mengurangi ini dengan program, sekarang masuk programnya Dekade of Road Safety. Nah, mudah-mudahan ini bagian dari kita sekalian. Apa yang sekarang mendengarkan juga sebagai klub atau sebagai geng motor, kita berharap ada kesadaran itu ke sana sehingga bermanfaat. Kalau sewaktu masyarakat tahu anak-anak seperti yang geng motor yang hal-hal yang tidak jelas itu keteleponnya ke mana yang efektif, Pak? Kayak handphone saya juga boleh. Oh, luar biasa. Apa perlu handphone saya disebutkan sih? Ya ke ban atau ke sudah ada sekarang 110. 110 sekarang sedang kita kemas lagi agar bisa mudah. 110 itu langsung diterima oleh operator, diterima. Satu. Kembali ke untuk Pak Nanan. Ya. Pertanyaan iseng nih Pak, saya dengar bentar lagi Bapak, maaf nih Pak, akan pensiun. Kalau boleh tahu apa nih kegiatan barunya ke depan nih Pak? Waduh, ini rahasia Bang Mas Duko. Iya, mau pertanyaan. Ketahuan kalau saya udah tua kan. Masih muda lah, Pak. Masih muda, udah tua. Jadi memang pensiun itu umur 58. Polisi itu tidak bisa diperpanjang undang-undang seperti itu kecuali yang ahli, laboratorium dan sebagainya, dokter. Saya bukan ahli-ahli yang termasuk di undang-undang, sehingga 58 saya pensiun, khusus pensiun. Nah sekarang sebetulnya mau kemana kalau buat saya yang penting berguna, bermanfaat buat masyarakat, bangsa negara itu. Bisa, kalau memang tetap guna.